Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ya, dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya dan telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Oke, coba kamu Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya ini? Tujuannya apa ayat ini? Tuhannya mereka. Oh, jangan tanya tujuan. Kita bahas di sini Tuhan. Mereka mempertuhankan hawa nafsunya, Maka Iya, Allah iya. Makanya saya tanya. Berarti yang jadi Tuhannya dia sekarang siapa? mempertuhankannya ya hawa nafsunya loh, Dis. Itu orang-orang yang ingkar, baca loh. Ya Baca, kamu bisa baca. Tuhan. Dis. Udah pura-pura bengak, dia kan pura-pura membuat dirinya bengak. Kenapa kau berpura-pura Jangan membuat dirimu? pribadi. Kenapa kau pura-pura membuat dirimu bengak? Oke teman-teman, dalam perdebatan kali ini saya lebih fokus kepada bagaimana kekesalan yang dihadapkan kepada Edis TV ya, ataupun yang dirasakannya. Saya melihat mimiknya ataupun ekspresi-ekspresi narasi-narasi yang disampaikannya. Tetapi di sini memang dia mau menyampaikan arti menuhankan. Jadi dia membawa beberapa contoh untuk lawan debatnya ini bisa paham. Tetapi bagaimana keseruannya ataupun ini bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita, dengarkan ini. Namamu pembantah Edis, pikir saya ada sesuatu. Ya kan udah terbantah tuh. Segmen kamu mengatakan bahwa berhentilah mentuhankan Muhammad. Kan nggak ada tuh dalam mengatakan Muhammad itu Tuhan. Yang mananya? Ada nggak? Ada nggak orang yang mempertuhankan Muhammad? Ya siapa yang mempertuhankan Muhammad? Saya nggak bilang siapa. Ada nggak orang yang mempertuhankan Muhammad? Nggak ada. Siapa yang mempertuhankan Muhammad? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya siapa yang mempertuhankan? Nggak ada. Muhammad mempertuhankan yang ada. Oke, ada tidak yang ada nggak yang mempertuhankan benda-benda langit? Yang mempertuhankan benda-benda langit. Yang mana? Coba lihatkan dalilnya. Nanti saya bantah. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Mempertuhankan dengan menyembah, mempertuhankan beda loh ya. Makanya Coba capek saya ngomong sama kamu. Coba yang tadi, Dis, ya. Coba Kamu bantah ini pertanyaan. kalau ngomong sama saya, coba kamu dengerin saya sampai selesai biar kamu itu paham apa yang saya maksudkan. Ya udah ngomong. Ya, ngomong. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu menurut Al-Quran? Ya dalilnya nanti biar saya jelaskan. Yang tadi yang saya tunjukkan sama kamu. Mempertuhankan ya, bukan menyembah ya. Ini Coba tulisannya kamu apa? jelaskan. Tulisannya apa? Kamu bahas yang mana? Yang ini. Coba kamu baca dulu, coba kamu baca. Ya, 2025 ganti Tuhan. Ada nggak di situ ganti sembah? Ganti Tuhan Muhammad. Makanya saya tanya Ya, kita sama bicara ngomong Edis Tuhan apa Sidabuta. tentang nyembah? Ya Tuhan. Tuhan. Ada nggak Iya, orang saya yang ikutin aja. ada nggak orang yang bertuhankan hawa nafsu? Kamu bicara Tuhan Muhammad, sekarang hawa nafsu. Fokus Biar kepada saya Tuhan ceritain Muhammad. dulu bahwa Tuhanmu itu Muhammad, Pian. Kamu ini lebih lah, nyerang pribadi kan? Ini gimana sih? Gimana menghujat? Bis, coba kamu Coba berdiri dengarkan, sama berdiskusi. dengarkan. Ya, Tenang. Saya udah dengar, Dis. Tenang. Dis. Kalau kamu Saya mau tenang, bicara Dis. dengan saya, coba kamu Oke, tenangkan diri dulu. Silakan, Jangan Le, panik. silakan, Le. Silakan, Le. Saya tidak panik, Le. Kamu jawab pertanyaan saya ya. Ya, Ada nggak orang yang bertuhankan hawa nafsu? Jawabnya ada atau tidak ada gitu aja. oh, berarti jawabannya kayak orang pengacara aja. Bisa jadi ada, bisa tidak. Berarti tidak ada. Bisa jadi ada, jangankan hawa nafsu. Mempertuhankan apa aja tuh bisa mempertuhankan ya. Beda dengan Oke, kita mempertuhankan. bertuhan. Baik, mempertuhankan. Baik, Itu mempertuhankan. baik. Berarti kalau ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu, Balik lagi ke inilah dulu. Tuhannya Balik dia lagi siapa ke- berarti? Siapa berarti Tuhannya dia? Yang mana tadi? Mempertuhankan berarti hawa nafsu. Berarti Tuhannya dia siapa? Mempertuhankan bukan Tuhan ya, mempertuhankan dengan Tuhan itu berbeda, Dis. Makanya bengak kan. Nih saya tunjukin Jangan saja lah ayat menyerang Al-Quran lah. pribadi, Sebentar teman-teman. Kita bukan dia yang kita targetkan. kita Yang kita diskusikan targetkan jelas, adalah orang. kami Sebentar. edukasi ya, Dis, ya. Orang yang nonton. Sebentar. Ini muslim nih memang teman-teman karena memang kepalanya dibenturin terus ke ubin. Jadi ya memang agak begini. Mereka memang itu pola pikirnya. Tenang teman-teman, tenang, sabar. Dis, kalau nggak bisa jawab. Karena mereka ini- memang hobi membenturkan kepalanya ke lantai. Sebentar. Baik. Coba kamu baca dulu ini. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya? Oke. Dan Allah Siapa telah Tuhannya? Siapa Tuhannya mereka? Bentar dulu, kamu suruh baca sampai selesai, Oke, Dis. silakan. Kamu bisa tenang. Nanti kamu jawab, membantah nanti. Silakan. Ya, ulang lagi, dekatkan lagi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ya, dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya dan telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Oke, coba. Oke. Kamu yang Siapa bicara ke Tuhannya? saya, cari selesai. Siapa Tuhannya ini?
Tujuannya apa ayat ini? Nah, ini Tuhannya posisi mereka. Oh, pertanyaan jangan Hadis. tanya tujuan. Kita bahas di sini Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukan Siapa dia Tuhannya mereka? Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Iya, berarti Tuhannya mereka siapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Kelanjutannya apa? Oke, pertanyaan saya. Di mana hawa nafsu pernah mengaku saya adalah Tuhan, maka sembahlah saya? Nah, pemahaman ayat tersebut. Aduh. Allah Pertanyaan saya adalah, Yes. kapan hawa nafsu berkata saya adalah Tuhan, sembahlah saya? Kapan? itu mempertuhankan. Coba kamu pahami, Dis. Oke, berarti yang itu jadi Tuhannya bentuk siapa? dari kemarahan Allah yang orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya gitu. Oke, loh, berarti Dis. Tuhannya siapa kalau gitu? Mempertuhankan gitu loh, Dis. Ya. Berarti yang jadi Tuhannya dia siapa? Tuhannya mereka itu? Mereka mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya. Maka Iya, Allah iya, mengunci iya. dan Makanya saya mempertanyakannya. tanya, berarti yang jadi Tuhannya dia sekarang siapa? Mempertuhankannya ya hawa nafsunya loh, Dis. Itu orang-orang yang ingkar, baca loh. Ya Baca, kamu bisa baca. Tuhan. Dis. Udah pura-pura bengak, dia kan pura-pura membuat dirinya bengak. Kenapa kau berpura-pura Jangan membuat menyerang dirimu? pribadi. Kenapa kau pura-pura membuat dirimu Dis, bengak? kita ini diskusi loh, Dis. Saya dari tadi nggak ada menyerang pribadi Edis. Oke, berarti mereka apakah begini gantian kalau bicara ya. kualitas Edis TV yang Yang bicara sekarang siapa? Ya, bicara kamu saya dengan sopan dari tadi loh. Oke, mereka mempertuhan hawa nafsunya, betul? Betul. Berarti siapa Tuhan mereka? Hawa nafsunya dari tadi saya Hawa jawab. nafsunya. Baik, Tuhan Ya. mereka adalah hawa nafsunya. Baik. Ya, mempertuhankan hawa nafsunya, bukan Ya, Tuhan, baik. mempertuhankan. Oke? Tadi belum tanya Tuhannya hawa nafsunya. Gimana sih bukan Tuhan lagi? Memang botolnya setengah mati nih orang. Dari tadi Siapa beberapa Tuhannya kali kamu mereka? menyindir saya, Dis. Siapa Tuhannya mereka? Mereka mempertuhankan hawa nafsu. Ya, berarti siapa yang menjadi Tuhannya mereka? Tanya lagi. Mempertuhankan hawa nafsunya. Ya, Oke? berarti Tuhannya mereka siapa? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Baik. Makanya 2025 kau ganti Tuhanmu. Jangan lagi Muhammad. Oke, kenapa mereka disebut bahwa Tuhan mereka itu adalah hawa nafsunya? Karena apa? Saya tanggapi tentang Tuhan Muhammad lagi ya. Sebentar. Kenapa mereka Kenapa kamu tahan disebut? saya nggak boleh Nah, menang tentang kalau saya Muhammad? bicara, giliran saya bicara, nanti kamu bicara. Boleh? Boleh dari tadi? Baik. Kenapa mereka disebut bahwa Tuhan mereka itu adalah hawa nafsunya? Mereka mempertuhankan hawa nafsunya gitu loh, Dis. Ya, karena apa? Mereka mentuhankan. Ya, Karena karena apa? mereka hari-hari kerjanya hanya memikirkan hawa nafsunya. Pengen ini, pengen kaya, pengen itu, menghalalkan segala cara. Itulah pemahaman dari ayat tersebut. Maka disitulah Allah Karena memberikan mereka peringatan. mengikuti. Mereka telah mengunci penglihatannya. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Betul, Dis. Oke, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Lalu karena apa lagi? Contoh, Dis. Gini, Dis. Karena apa lagi? Ya. Karena mereka patuh Seseorang, tunduk Dis. kepada hawa nafsunya. Mereka Betul. tidak. Ini, Dis. Giliran saya bicara jangan Karena kalau ikut, kalau Dis. kamu ngomong terus, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Kenapa kamu panik kalau saya ngomong? Siapa? Giliran kamu ngomong, saya nak potong. Oke, saya kasih kamu ngomong. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Karena mereka taat, takluk, tunduk, dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Betul. Ya. Makanya Menghalalkan disebutlah. segala cara maling. Makanya orang disebutlah yang mereka. Ini kan mempertuhankan kamu ngomong terus kan? Gimana ngomong terus kan? Itulah kenapa hawa nafsu menjadi Tuhan mereka, betul? Ya. Oke, saya tanya sama kamu, umat muslim mengikuti Muhammad nggak? Siapa mengikuti? Oke, umat Ini, muslim Dis. patuh Dis, nggak? ini, Dis. Sebentar, umat muslim patuh taat nggak sama Muhammad? Kita patuh. Oke, Taat. umat muslim harus mengutamakan Muhammad nggak? Banyak sekali pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan itu. Kamu bertanya. Itulah saya bilang, makanya Tuhanmu itu Muhammad itu. Coba. saya Seperti ikutin cara kamu ya. seperti hawa nafsu Yes. yang diikuti, ditaati, tahluk kepadanya, di nomor satu kan. Seperti itu kalian memperlakukan Muhammad Yes. itu. Oke, saya jawab ya. Boleh saya jawab? Silakan. Nggak saya kamu potong? Silakan. Oke. Berapa lama Edis menahan sabar untuk tidak membantah jawaban saya? Silakan. Iya. Jadi Dis, ya, orang yang menuhankan hawa nafsunya, mereka ya menuruti hawa nafsunya, tidak mengenal Tuhan lagi, menghalalkan segala cara apapun mereka dapatkan tanpa apapun itu halal mereka babat, yang penting mereka bisa mendapatkan satu tujuannya. Itu mereka yang menuhankan hawa nafsu. Beda kalau kita mentaati Nabi Muhammad atau Rasulullah, itu mentaati, itu perintah ya dari Allah untuk menyembah Allah. Taatnya seperti itu, bukan menuhankan, bukan menyembah. Makanya di sini saya menanyakan kepada Edis Sidabutar, Tuhan Muhammad, coba sebutkan satu dalil aja yang mengatakan dalam Al-Quran, akulah Muhammad Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku, maka batallah semua syahadat orang Islam. Itu saja yang saya minta, Dis. Oke, jawab kamu di situ aja, Dis. Sudah cukup? Sudah cukup, Dis. Sederhana saja. Jadi kita tidak berbelit-belit. Masih ngomong lagi atau saya ngomong? Saya diam karena kamu diam. Oke. Udah selesai? Silakan. Baik, kamu tanya kabar saya. Tidak ada Muhammad itu dituhankan, karena Muhammad tidak pernah ngaku Tuhan. Kalau ada Muhammad ngaku Tuhan, maka patahlah semua argumen-argumen orang Islam.
Nah, yang seperti inilah yang membuat kamu masih tetap Islam. Di dalam Al-Quran, pernah nggak hawa nafsu berkata, saya adalah Tuhan, sembahlah saya? Kalau yang Kamu hawa ditanya nafsu- itu, kamu nggak jawab. Pernah nggak hawa nafsu mengaku Tuhan, sembahlah saya? dan coba kamu lihat di seperti Ya, yang tidur kau di bawah sana. Oke. Kau ditanya itu, kau nggak Oke. jawab. Tidur kau di bawah sana. Kan jawabnya simpel-simpel aja, gimana sih? Jadi teman-teman, orang Muslim itu memang pola pikirnya begitu. Nggak nyambung mereka. Kalau nyambung, mereka udah keluar dari agama Islam. Gimana sih? Dalam keadaan seperti apa Allah itu menjadi Tuhannya seseorang? Saya, Allah itu tidak menjadi Tuhan saya. Kenapa Allah tidak menjadi Tuhan saya? Karena saya tidak menaklukkan diri kepada Dia. Lalu dalam keadaan seperti apa Allah itu menjadi Tuhannya seseorang? Ketika seseorang itu telah membuat Allah itu mengendalikan hidupnya. Dalam keadaan seperti apa iblis menjadi Tuhannya seseorang? Ketika seseorang itu sudah membuat dirinya dikendalikan oleh iblis itu. Makanya iblis jadi Tuhannya Udin. Kalau Udin membuat dirinya dikuasai dan dikendalikan oleh iblis. Hawa nafsu menjadi Tuhannya seseorang ketika hawa nafsu tersebut telah mengendalikan seseorang itu. Muhammad menjadi Tuhannya orang Islam ketika Muhammad telah mengendalikan seseorang tersebut. Dan menjadi Muslim adalah membuat dirimu dikendalikan oleh yang namanya Muhammad. Abdul, di manakah akalmu sehingga kamu tidak paham-paham perkataan saya, Abdul? Gimana sih kalian ini? Susah banget. Herman saya dengan kalian ini. Muhammad bukan Tuhan karena tidak pernah mengaku Tuhan. Ini bukan tisu karena tidak pernah mengaku tisu. Coba, selama kamu hidup sama mama bapakmu di rumah, pernah nggak dia ngaku, Udin, saya adalah manusia, pernah nggak? Selama dia tidak pernah mengaku dia manusia, maka dia bukan manusia dia. Bukan. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah melihat perdebatan ini, apa yang kalian dapatkan dari perdebatan ini? Saya teman-teman, jujur, apa yang disampaikan oleh DSTV ini mungkin saya bisa mudah mengerti, tetapi tidak semudah itu ya, apalagi di luar dari Kristen yang untuk memahami apa yang diinginkan oleh DSTV. Kembali lagi kepada kalian teman-teman. Dan berikan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Salam kasih dari terang dunia.